Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua. Semoga Bapak dalam keadaan sehat ya. Dan dilindungi ya, dilindungi dan dicukupkan segala keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pagi hari ini kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang jarak garis ke garis pada dimensi 3. Nah, kita lihat. Nah, misal kata ada 3 bagian ya. Yang pertama itu diagonal bidang ke garis atau bersilangan. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ada diagonal bidang ke garis tapi dia bersilangan. Misal kata kita ambil contoh, misal kata ada ini adalah diagonalnya si EG, dan misal kata garis yang mau dipakai itu adalah si FB gitu ya. Ini sama ini. Boleh juga yang HD gitu ya. Nah, berapa caranya atau cara menentukannya berapa? Yaitu adalah kalau bisa dilihat, kalau dihitung secara manual bisa saja diingat dengan berapapun panjangnya itu adalah, kalau sisinya berapapun sisinya, yaitu adalah setengah sisi akar 2 gitu ya. Nah, misalnya ini panjangnya misal kata 12 cm untuk setiap sisinya. Nah, maka kalau mau ditanya berapakah panjang, kalau misalnya EF gitu ya. Nah, garis EF ke FB. Nah, berarti bisa dihitung dengan berapakah sisinya gitu ya. Sisinya adalah 12 dengan pakai setengah, berarti dia setengah gitu ya. 12 akar daripada 2 sama dengan berapa ini? Jadi 6 ya. 6 akar 2 cm. Nah, ilustrasinya berarti ini kalau bisa ditarik garis gitu ya, tarik garis. Ini adalah garis ini juga diagonal ini, tapi dia jaraknya cuma setengah. Gitu ya. Kita tahu kalau 12 cm itu adalah, jadi inilah yang mau dipakai gitu ya. Nah, inilah panjang ini yang mau dipakai gitu. Oke, nah jadi panjang inilah berarti setengah diagonalnya ini yang akan dipakai gitu ya. Jadi kalau 12 itu menjadi 12 akar 2, maka setengahnya berarti 6 akar 2. Nah, itu dia untuk yang ininya. Untuk bagian yang pertama, oke, kira-kira bisa dipahami ya untuk bagian pertama. Tidak boleh bisa ditanya, kalau nggak paham boleh ditanya. Nah, sekarang ke bagian yang kedua, yaitu diagonal bidang ke diagonal bidang bersampingan. Nah, itu dia. Bisa kata diagonal depan dan samping sini, misal kata biar nampak. Misal kata ini ke sini, ini wilayah ke sini. Bapak ilustrasikan, ini diagonalnya, sisinya, diagonal bidangnya, ini juga diagonal bidangnya. Nah, berarti ada 2 diagonal. Jadi yang bagian depan ini samping diagonalnya, yang samping ini adalah diambil diagonal. Nah, berapakah jaraknya? Kalau kita berasumsi bahwasanya jaraknya Pak dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Dari sini ke sini. Enggak seperti itu juga. Kenapa? Karena ini adalah, kalau kita dari sini langsung, itu dia titik B. Titik B direpresentasikan ke garis AF. Nah, tapi karena ini kan garisnya si GB. GB ini kan miring juga, sedangkan AF ini juga miring. Nah, jadi caranya adalah membuat bidang yang sejajar dengan garis ini. Misal kata bidang itu, kita ambil ilustrasinya ini ya. Kita ambil titik-titik saja. Oke, nah ilustrasinya ini aja. Jadi yang mau dicari ini tadi ya. Jadi Bob ilustrasikan itu adalah ada segitiga, jadinya bentuk segitiga. Segitiga yang pertama yang direpresentasikan dari ini gitu ya. Habis itu segitiga yang kedua, yaitu sebenarnya dia di sini ya. Bapak bikin agak sedikit miring jadi nampak. Nah, itu ya. Jadi ada 2 segitiga, segitiga yang ini yang ke bawah dan segitiga yang merunting ke atas. Nah, jadi kalau kita gambarkan bentuk segitiganya itu secara, kalau digambarkan ya,
gitu ya. Nah, ini katakanlah ini A, sini ada B, sini ada C gitu ya. Di sini ada sini sini gitu ya. Oke, ini ambil tengahnya, berarti dia bentuk garisnya nanti gini. Di sini B gitu ya. A, B, C, kalau kita nengoknya dari samping sebelah sini ya, kalau di A, E, F, dan C, G. Nah, gitu ya. Itu bisa kita lihat. Kalau diilustrasikan, kita miringkan bentuknya ini adalah diagonal yang pertama, ini adalah diagonal yang kedua. Nah, sedangkan A, C, G, E itu adalah diagonalnya ya. Ini kalau ditarik garis dia adalah diagonal daripada ini kubusnya, diagonal ruang pada kubusnya. Nah, seterusnya kalau mau ditarik garisnya, kita harus cari tahu diagonalnya EC. Nah, EC ya. Kalau ini kita tarik garis, misal kata. Nah, berarti diagonal ini, si EC ini dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, makalah timbul dia, kalau mau dicari garis yang ini, AE ini ke BG ini, maka yang ini yang mau diambil. Nah, maka ini yang diambil. Maka dapatlah dia sepertiga. Sepertiga daripada luas gitu ya, atau diagonal ruang daripada sisi, maka dapatlah sepertiga S akar 3. Nah, kalau sudah dapat ilustrasi tersebut, maka kalau mau dicari tadi garisnya atau dia panjang yang mau dicari itu, dapat tuliskan kembali. Bisa kata yang mau dicari itu si AF, garis AF ke garis BG gitu ya, sama dengan sepertiga dari gitu ya diagonal sisinya. Maka diagonal sisinya tadi S akar 3. Maka kita tahu bahwa ini kalau misal kata kita bikin 12 cm gitu ya, maka didapatlah sepertiga 12 akar 3. Atau kalau lebih disederhanakan, 12 bagi 3 adalah 4 akar 3 cm. Nah, itu dia untuk diagonal bidang ke diagonal bidang yang bersampingan. Nah, itu ya. Nah, habis itu yang terakhir, diagonal ruang gitu ya. Diagonal ruang ke diagonal bidang yang bersilangan. Nah, misal kata ilustrasinya, mana ya, kita cari ya. Diagonal bidang, misal kata ini diagonal bidang. Oke, ya. Diagonal bidang HB ke, misal kata diagonal bidangnya ya, diagonal ini diagonal ruang karena dia udah bukan bidang lagi, luar ruang. Sedangkan yang bidangnya ini ya, si AC, kita misalkan AC. Nah, kalau seperti ini, secara singkatnya bisa kita cari dengan 1/6 S akar 6. Nah, gitu ya, 1/6 S akar 6. Nah, kalau dijabari sebetulnya bisa panjang, cuma ingat aja kalau dia diagonal ruang gitu ya, ruang apa aja, ruang kubus misal kata ya, ini berarti kalau dicari dengan diagonal bidang yang bersilangan maka 1/6 S akar 6. Maka kalau mau kita tulis dari gambar, berarti HB gitu ya, garis HB ke garis AC gitu ya, maka hasilnya adalah 1/6 akar 1/6 sisi akar 6 gitu. Nah, kalau misalnya ini 12 cm kubusnya, sisinya, berarti bisa dibilang 1/6 12 akar 6, berarti kalau ini dicoret atau dibagikan maka dapatlah 2 akar 6 cm. Oke, nah mungkin itu aja Pak. Kalau misalnya ditanya ada nggak Pak bidang ke bidang, kalau bidang ke bidang untuk ininya, ini kan garis ke garis. Kalau bidang ke bidang berarti nanti ilustrasinya bisa saja dengan ini. Tapi secara umum kalau dia bidang ke bidang itu sudah direpresentasikan ke garis atau titik ke garis. Jadi gitu aja. Nah, ini mungkin yang terakhir untuk dimensi 3 penjelasannya. Nah, untuk soalnya nanti ada di deskripsi
boleh dikerjakan, dihektarkan juga ya nanti di buku modulnya tugasnya. Oke. Nah, itu aja dulu dari Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.